Oke, perkenalkan saya Oliver Novel Hakim, NIM saya 12524024057, dan saya berasal dari jurusan Teknik Metalurgi ITB, program sarjana. Maka di sini saya akan menjelaskan nomor 1 soal kimia dasar yang diberikan, yaitu pada soal nomor 1. Oke, jadi soalnya itu adalah pembakaran sempurna 0,6 gram sampel suatu senyawa organik X yang molekulnya hanya tersusun dari unsur-unsur C, H, dan O. Oke, jadi itu si senyawa X ini punya massa totalnya itu 0,6 gram. Sedangkan si senyawa X ini terdiri dari unsur-unsur C, H, dan O. Maka kita bisa tulis juga kalau massa dari unsur-unsur pembentuk X ini sama dengan massa X itu sendiri. Jadi massa dari C ditambah massa dari H tambah massa dari O hasilnya 0,6 gram juga. Karena ini adalah pembentuk dari senyawa X tersebut. Lalu diberikan juga informasi bahwa reaksi pembakaran eh, senyawa X tersebut dengan gas O2 pada umumnya akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Jadi gas CO2 ini yang dihasilkan tuh sebesar 0,8245 gram. Kita tulis dulu MCO2 sama dengan 0,8245 gram. Dan di sini kita bisa dapat juga massa H2O yang dihasilkan dari reaksi pembakaran tersebut sebesar 0,2249 gram. Oke, yang ditanya adalah rumus empiris senyawa. Rumus empiris itu kita tulis RE aja. Jadi RE itu bisa dicari dengan perbandingan mol dari masing-masing unsur pembentuk senyawa. Unsur-unsur pembentuk senyawa. Oke, jadi kan karena senyawa X ini terbentuk dari unsur C, H, dan O, maka kita bisa membandingkan mol dari C, mol dari H, dan mol dari O. Oke, untuk itu, dari informasi yang diberikan ini nih, dari 4 informasi yang diberikan, kita bisa memakai massa dari CO2 ini untuk mencari mol dari C, karena CO2 ini mengandung C ya. CO2 itu mengandung 1 C. Jadi, kalau kita tulis CO2 itu sama aja kayak 1 C ditambah 2 O gitu. Maka kan di sini kan ada perbandingan koefisien kan, CO2 ada 1, C-nya juga ada 1. Maka kalau perbandingan koefisiennya sama, maka mol C sama dengan mol CO2 gitu. Karena perbandingan koefisiennya sama. Kecuali kita mau nyari mol O ya. Kalau mol O karena koefisiennya 2 sedangkan koefisien CO2 cuma 1, maka mol O tuh sama aja kayak 2 kali mol CO2. Cuma karena kita nyari C terlebih dahulu, maka kita pakai ini dulu. Oke, jadi NCO2 itu rumusnya kan massa CO2 dibagi dengan massa molar relatif CO2. Oke, jadi di sini kita bisa tahu kalau massa CO2 itu tadi dari soal 0,2249 gram. Sedangkan massa molekul relatifnya yaitu sekitar CO2 itu sekitar 44 gram per mol. Oke, ini gramnya kita coret biar satunya di mol dan kita hitung pakai kalkulator aja ini 0,2249 dibagi dengan 44. Oh, maaf ya, di sini sebenarnya oke, tadi ada kesalahan. Jadi massa dari CO2 ini bukan 0,2249 tapi 0,8245 gram. Jadi kita bagi dengan massa molekul relatifnya yaitu 44 gram per mol. Ini satuan gramnya coret aja biar jadi satuan mol. Jadi kita pakai kalkulator di sini 0,8245 dibagi dengan 44. Maka dihasilkan sebesar 0,0187386 mol. Oke, kita udah tahu masa mol dari si C. Sekarang kita nyari H. Jadi dari persamaan yang tahun di atas ini nih, kita bisa menggunakan massa H2O sebagai referensi dari mol H. Jadi kenapa pakai yang H2O? Karena H2O ini mengandung 2H. Kalau dipecah tuh kayak gini. H2O dipecah menjadi 2H tambah 2H plus tambah O2-met. Jadi, di sini pakai perbandingan koefisien yang hanya ada 2, sedangkan H2O-nya ada 1. Maka mol H sama dengan 2 kali mol H2O. Maka mol H2O itu sama aja kayak massa dari H2O itu dibagi dengan massa molekul relatif dari H2O. Oke, sekarang tadi kita ketahuin ya kalau massa dari H2O itu 0,2249. Dan massa molekul relatifnya itu sekitar 18 G per mol. Ini juga G ya, gram. Oke, kita coret lagi gramnya, biar jadi mol. Oke, kita tinggal hitung pakai kalkulator sini ya.
2 kali 0,2249 dibagi 18. Oke, hasilnya tuh jadi 0,024988 mol. Oke, sekarang kita cuma butuh O doang. Karena tadi kita udah tahu massa dari mol dari C dan mol dari H, maka kita bisa mencari massa dari C dan massa dari H juga. Dan kita bisa memanfaatkan persamaannya ini nih, karena yang kita nggak tahu cuma massa dari O doang. Oke, di sini kita cari massa dari H dulu kali ya. Jadi massa dari H itu sama aja kayak mol dari H dikali massa molekul relatif dari H. Yaitu massa molekul relatif itu sekitar 1,008. Sedangkan mol dari H itu sendiri tadi 0,249888. Oke, ini mol dan ini tuh gram per mol. Oke, molnya coret-coret. Maka dihasilkan gramnya, yaitu sebesar 1,008 dikali mol H, maka hasilnya tuh 0,025, sorry, 0,025188 gram. Oke, sekarang kita cari mol dari C. Berarti mol dari C itu rumusnya, massa dari C. Jadi massa dari C rumusnya itu mol C dikali dengan massa molekul, massa atom relatif dari C. Bukan molekul ya, sorry. Tadi ini juga ya, H itu bukan molekul tapi atom ya. Oke, jadi massa atom relatif itu sekitar 12 kalau C. Kita bulatin aja. Dan tadi mol dari C-nya itu sekitar 0,018736. 0,018736. Ini mol, ini gram per mol. Oke, molnya bisa dicoret. Oke, langsung aja kita kaliin pakai kalkulator ya. 0,018736 dikali 12. Dan itu hasilnya 0,2248632 gram. Nah, dengan diketahuinya massa H dan massa C, kita bisa cari massa O itu dengan tadi MC plus MH plus MO sama dengan 0,6 gram. Oke, tadi udah tahu MC-nya sekitar 0,2248632. Terus MH-nya 0,025188. Kita cari MO-nya. Oke, kalau dikurangin, itu hasilnya tuh kita pakai kalkulator aja ya. Hasilnya sekitar tuh kayak, oke, ini enggak, kenapa pakai ini ya. Oke, MO hasilnya tuh sekitar 0,35 gram. Oke, sekarang kita udah tahu massa O, massa O doang ya dari sini ya. Jadi kita bisa cari mol dari O dengan rumus massa dari O dan massa atom relatif dari O, yaitu 0,35 dibagi dengan 16 kurang lebih. Oke, kita bagi. Hasilnya tuh 0,0218175 mol. Oke, udah ketahuan semua kan semua molnya kan. Jadi NC banding NH banding NO. Oke, NO tuh tadi 0,02187175. Terus NH-nya tadi sekitar, oke, ini NH-nya kita copy paste saja. Terus satu lagi mol dari si C, kita copy paste juga. Oke, sorry kalau nggak rapi. Jadi kita bagi aja semuanya. Ini kan kayak angkanya kan abstrak semua ya. Cuma kalau kamu bulutin ke bawah angka-angka ini bisa dibulutin jadi 0,018, ini jadi 0,024, dan ini bisa jadi 0,021. Oke, ini tinggal dibagi semuanya sama 0,03. Maka yang ini hasil jadi 6, ini jadi 8, dan ini jadi 7. Maka maka rumus empiris dari senyawa X adalah C6H8O7. Sekian, terima kasih.